Shalom, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya dalam Beji Nurut Channel. Ini adalah hari yang kedua dalam program Pekan Doa Rumah Tangga. Dan saat ini kita akan belajar pelajaran atau seri yang kedua, yaitu Terimalah Pasangan Anda. Teman-teman, keluarga-keluarga, orang tua kami, atau keluarga muda, termasuk orang-orang muda dimanapun berada, mari kita belajar bersama-sama. Apa arti berterima? Memandang pasangan sebagai seorang yang layak. Sangat sederhana sekali. Ketika kita ingin berterima atau menerima pasangan kita, maka pandanglah dia sebagai pasangan yang utuh dan layak menjadi istri atau layak menjadi suami kita. Tidak perlu menggerutu dan lain sebagainya. Tidak perlu pandang apa segala macam kelemahan-kelemahan dia. Terima dia adalah pasangan Anda dan dia adalah layak menjadi pasangan Anda untuk seterusnya atau seumur hidup. Seumur hidup pernikahan masing-masing kita. Itu artinya menyukai seperti apa adanya dan dapat menghargai haknya untuk berbeda dari Anda. Dan memang harus kita akui bahwa antara suami dan istri ada banyak sekali perbedaan-perbedaan oleh karena latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dan sekarang menyatu menjadi seorang pasangan suami dan istri, maka kita harus menerima itu dengan baik. Terima orang lain apa adanya seperti engkau menerima dirimu apa adanya. Nah, kadangkala kita menggerutu oleh karena orang lain tidak sama dengan diri kita, oleh karena kelemahan orang lain. Tetapi kita jarang menggerutu, jarang mengoreksi diri kita bahwa kita juga memiliki kelemahan, memiliki perbedaan, dan memiliki mungkin keburukan yang kadangkala kita tidak memahaminya, kita tidak mengakuinya, tetapi orang lain memahaminya dan mengakui. Oleh sebab itu, pasangan-pasangan, keluarga-keluarga dimanapun berada, ada satu penolakan yang sangat umum terjadi, ya, ketika kita tidak mau menerima pasangan kita. Satu saja, yaitu suka ngomel, ya, dan ini luar biasa merusak rumah tangga di setiap rumah tangga. Suka ngomel bla 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 dan lain sebagainya, apa-apa diomelin. Amsal 19 ayat 13 katakan, anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya, tetapi istri yang suka ngomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Salomo. Dan dalam hikmat kebijaksanaannya, dia menuliskan kata-kata ini karena dia memahami pribadi seorang istri atau wanita. Dan dia berkata bahwa istri yang suka ngomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Air itu, kalau kita pelajari ilmu air, sekeras apapun batu, kalau terus ada air menetes di atas batu itu, lihatlah, kalau nggak terkikis, mungkin saja batu itu pecah, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa seorang pasangan yang suka ngomel, itu adalah bentuk penolakan umum di dalam rumah tangga. Tidak suka, dan lain sebagainya. Mengomel mematikan rasa cinta di dalam rumah tangga ketika omelan lebih tinggi daripada menghargai, mengasihi, memberikan apresiasi, maka rasa cinta dalam rumah tangga itu bukan semakin bertumbuh, bahkan bisa mati, bisa hilang, jadi rasa yang lain yang terjadi. Mengomel dan mencela menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, entah itu istri ataupun entah itu suami. Pasangan Anda bisa menjadi tertekan atau membantah, dan akibatnya komunikasi akan terputus. Jadi satu kata mengomel itu merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Bahkan itu membuat rumah tangga itu berantakan, tertekan,
membantah, dan komunikasi tidaklah baik. Dan akhirnya terjadilah kekacauan yang luar biasa. Oleh sebab itu, bagaimana mengubah pasangan Anda? Sesuai judulnya adalah kita menerima pasangan kita. Menurut Dr. Murray Bowen, yaitu seorang guru besar ilmu kejiwaan dan fakultas kedokteran di Universitas di Georgetown, Washington DC, mengatakan keluarga itu adalah sebuah sistem, ya, seperti sistem komputer mungkin, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa keluarga itu adalah sebagai sebuah sistem. Maksudnya adalah bahwa sistem itu jika berubah satu saja, maka itu akan mempengaruhi sistem yang lain. Maka berhati-hatilah untuk mengubah pasangan Anda dengan cara yang tidak baik. Mengubah salah satu bagian dari sistem itu tadi katakan bahwa dengan alasan yang sama, yang lain pun akan berubah. Jadi, apakah sistem itu tidak perlu dirubah? Perlu jika ada hal yang salah dalam sistem itu, bisa dirubah, tetapi ada kehati-hatian dalam merubah itu, ada pertimbangan, ya, ada perhitungan sehingga sistem yang lain tidak terganggu, atau sistem itu akan sama-sama bekerja, sama-sama berfungsi, atau justru sebaliknya, satu sistem dirubah maka semuanya akan rusak. Dalam mengubah pasangan kita demikian, kita harus berhati-hati. Karena istri dan suami bukan lagi dua, kata Alkitab, tetapi sudah menjadi satu. Maka ketika kita ingin merubah satu di antara dua, maka kita harus perhatikan resikonya. Bisa kena dua-duanya, atau keuntungannya bisa untung dua-duanya. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kebiasaan. Bila mana suami pulang terlambat tanpa memberitahu, ini adalah contoh dalam pelajaran kita ini yang disediakan, ya. Bila mana suami pulang terlambat tanpa pemberitahuan atau memberitahukan kepada istrinya, contohnya. Tapi kali ini istri menerapkan strategi lain yang mungkin selama ini ketika suaminya pulang ngomel atau menggerutu, marah-marah dan lain sebagainya, menyalahkan. Tetapi ketika istri dengan hikmat dan kebiasaan dari surga, dia mengubah strategi lain. Bagaimana menghadapi kebiasaan suaminya yang suka terlambat pulang atau hal yang lain. Dia memberi makan anak-anak lalu menyuruh mereka tidur pada waktunya. Itu yang dilakukan oleh seorang istri ketika dia berada di rumah sambil menanti suaminya yang kebiasaan terlambat pulang ke rumah. Ketika suami pulang, istri langsung memanaskan makan malam, lalu keduanya makan bersama dengan suasana hangat. Si istri akhirnya berhasil mengubah siklus itu, dan sang suami minta maaf atas kelalaiannya tadi, dan tidak marah. Maka dengan cara tersebut, ia telah berhasil mengubah suaminya tanpa marah-marah. Sahabat-sahabat sekalian, ini contoh yang sangat sederhana, tetapi sering terjadi dalam setiap rumah tangga. Menggebu-gebu untuk mengubah pasangannya, tetapi caranya justru merubah sistem yang sudah baik menjadi buruk. Tetapi dalam mengubah itu, mengubah kebiasaan buruk itu, harus dengan cara yang bijak dan penuh dengan hikmat dan kehati-hatian. Dan dalam contoh ini, sang istri telah memenangkan hati suaminya, meskipun memang istri harus merendahkan egonya, harus membuang semua kemarahannya dan melayani suaminya dengan baik, sehingga suami dengan kuasa Tuhan akan sadar dan pada akhirnya dia minta maaf dan tidak terjadi kemarahan di dalam rumah tangga. Ada 3 aksioma yang mungkin dapat membuat atau memoles sikap penerimaan kita terhadap pasangan kita. Yang pertama, kita tidak dapat mengubah siapapun dengan tindakan langsung. Yang kedua, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Yang ketiga, apabila kita mengubah diri kita sendiri, orang lain pun cenderung akan mengubah sebagai balasan terhadap diri kita.
Memang ini tidak gampang, tetapi ini realitanya. Ini realitanya yang terjadi di setiap rumah tangga. Bahkan mungkin bukan hanya rumah tangga, ketika ada orang lain yang mungkin kita tidak sukai, kita ingin mengubah dia dengan cara menunjuk dia, itu adalah hal yang salah dan kurang bijak. Tetapi dalam pelajaran ini katakan ketika kita mengubah diri kita terlebih dahulu, orang lain pun cenderung akan mengubah dirinya sebagai balasan terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena rumah tangga itu, suami dan istri itu sebenarnya ada satu kesamaan dalam hati mereka adalah sama. Mereka mau pasangan mereka berubah. Dan ketika istri melihat suaminya sudah berubah atau suami telah melihat istrinya berubah, kita yakin, kita berdoa bahwa rumah tangga itu akan baik dan mereka akan harmonis dalam kehidupan mereka karena mereka mau sama-sama berubah. Keinginan utama kita dalam pernikahan adalah untuk menciptakan hubungan sebaik mungkin antara dua insan yang berbeda dan unik yang sama-sama membawa sifat pribadi yang berlainan. Ya, itu adalah keinginan kita. Tetapi keinginan itu harus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan perlu perhitungan. Masing-masing harus berusaha mengubah apa yang dapat diubah dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki terhadap dirinya masing-masing. Dengan demikian, pernikahan ideal bukan sesuatu di mana kesempurnaanlah yang berkuasa, melainkan tempat di mana satu pasangan memelihara sudut pandang yang sehat ketika melihat perbedaan-perbedaan mereka yang sulit untuk diatasi. Jadi, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mari masing-masing kita berusaha mengubah, memperbaiki diri satu dengan yang lain, sehingga pasangan itu menjadi pasangan atau pernikahan yang ideal, ya. Sehingga kita melihat atau memelihara sudut pandang yang mungkin berbeda satu dengan yang lain, dan kita dapat mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22, jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Kenapa ayat ini berkata jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda? Dalam rumah tangga yang sudah menikah, suami dan istri sudah menikah, maka kesenangan orang muda harus ditinggalkan. Kalau engkau istri, pada saat engkau gadis, kebiasaanmu ketika engkau masih sendiri, ya, tinggalkan itu, semua yang buruk-buruk ditinggalkan. Karena engkau sekarang bukan sendiri, engkau punya pasangan, engkau punya suami. Kalau engkau suami punya kebiasaan berkeliaran malam-malam atau hal-hal yang lain dengan keinginanmu sendiri, tinggalkan itu. Itu sudah lewat masa mudamu. Sekarang engkau punya istri yang engkau kasihi, engkau jaga, dan itulah tanggung jawab yang besar. Sehingga ketika kesadaran ini muncul antara suami dan istri, maka yakinlah bahwa rumah tangga itu akan harmonis dan bahagia. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya, dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta tolong kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ingat bahwa pasangan itu haruslah menjadi pasangan yang memiliki kemauan mengenal Allah, menurut Allah, melakukan ajaran Tuhan, untuk mengasihi sesama, dan hidup, dikatakan di sini tadi katakan, hidup bersama mereka yang berseru minta tolong. Siapa mereka yang minta tolong? Suami minta tolong kepada Tuhan, istri minta tolong kepada Tuhan, dan ketika disatukan, maka keluarga itu akan kokoh dalam meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga, mari kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang, supaya hidup rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang saling menerima,
satu dengan yang lain. Berusaha untuk memperbaiki sistem dengan perhitungan, dengan hati-hati dan hikmat dari surga. Ubah dirimu terlebih dahulu, baru orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di hari yang ketiga. Amin.